Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugraha dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKP PGRI Pacitan. Yang terhormat Ibu Urip Trisnati, MPD selaku dosen paham mata kuliah manajemen kelas di SD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian atau artikel ilmiah yang berjudul Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran. Untuk yang akan saya bahas, yang pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu abstrak. Kesulitan dalam belajar adalah kondisi yang menyulitkan siswa untuk belajar selama proses pembelajaran. Bahkan siswa mungkin mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Bahkan siswa dengan ketidakmampuan belajar sering dicap bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung sering terjadi di sekolah dasar. Siswa dengan ketidakmampuan belajar mempengaruhi kegagalan mereka untuk mencapai prestasi di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa kesulitan belajar yang dialami setiap anak berbeda. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta penelitian langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian, jika guru mengetahui jenis ketidakmampuan belajar, maka guru dapat memilih jenis intervensi yang tepat, yang efektif dan yang efisien untuk membantu siswa mengatasi ketidakmampuan belajar. Pendahuluan. Proses pembelajaran merupakan kegiatan sentral pendidikan, termasuk interaksi antara guru dan siswa. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Guru berinteraksi langsung dengan siswa saat proses pembelajaran. Untuk setiap materi yang diberikan guru, harus memastikan bahwa siswa memahami materi yang disajikan. Oleh karena itu, guru perlu kreatif dalam mengkomunikasikan materi pada siswanya. Namun dalam proses pembelajarannya, banyak siswa yang bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru dan ada juga yang lelah dan mengantuk. Salah satu masalah yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah konsep indisipliner yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Kesulitan belajar adalah kondisi yang menyulitkan siswa untuk belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, sosial, dan psikologis. Kesulitan belajar, jika tidak dikendalikan dengan baik dan benar oleh guru dan orang tua, akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan kehidupan siswa di kemudian hari. Biasanya, anak yang mengalami kesulitan belajar dapat mengatasi masalah dengan baik. Namun, di balik itu, anak yang mengalami kesulitan belajar seringkali dianggap sebagai anak yang bodoh atau gagal. Inilah yang memperburuk situasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar di bawah tekanan dirinya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan penelitian berupa studi kasus yang dilakukan di SD Worawari 1 pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi yang dilakukan untuk melihat pembelajaran siswa di sekolah, wawancara dengan wali kelas, dan wawancara dengan guru yang lain. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3. Pemilihan kelas ini direkomendasikan oleh kepala sekolah. Dalam analisis data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan menceritakan data yang diperoleh selama penelitian, baik data berupa hasil observasi, wawancara dengan wali kelas, dan guru lainnya. Hasil dan pembahasan. Kesulitan belajar yang paling mendasar dan umum adalah yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan ini mulai dipelajari sejak usia dini dan diperkuat di sekolah dasar dalam bentuk pelajaran matematika dan bahasa. Ketiga kompetensi ini menjadi landasan awal di mana siswa membangun kerangka ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran lain dan pada tingkat studi selanjutnya. Selain itu, keterampilan membaca, menulis, dan berhitung juga akan dilakukan dalam perilaku, akan memiliki fungsi
pengalaman dan akan digunakan untuk menginterpretasikan unsur-unsur emosional kehidupan sehari-hari. Tipe-tipe anak berkebutuhan khusus yang terdapat di SD Warawari 1 adalah anak yang lambat belajar atau slow learner. Siswa dengan keterlambatan belajar adalah anak dengan potensi intelektual yang sedikit di bawah normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita. Menurut berbagai pakar psikologi, kehadiran teman sebaya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Guru yang dapat mendorong siswa untuk membina interaksi yang hangat dengan teman sebayanya dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan mengikuti pelajaran. Bantuan tidak langsung yang diberikan oleh guru efektif dalam menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan membantu siswa belajar lebih baik. Setelah mengidentifikasi, guru dapat mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dan mendapatkan dukungan data penilaian lainnya, seperti observasi, wawancara dengan guru yang mengajar siswa tersebut. Dengan mengetahui jenis kesulitan itu, guru dapat memilih intervensi yang tepat, efektif dan efisien untuk membantu mengatasi kesulitan siswa. Dengan pengalaman ini, guru harus memahami berbagai jenis kesulitan belajar dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Ada beberapa kasus serupa yang dapat ditangani dengan cara yang sama, tetapi ada juga kasus yang berbeda yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sama, tetapi membutuhkan solusi khusus. Pandangan ke depan dan kemampuan guru untuk menganalisis dan menggunakan teknik intervensi tertentu sangat penting dalam membantu mengatasi kesulitan belajar. Beberapa teknik intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar yaitu Arens 2014. 1. Melalui bimbingan belajar, baik berupa individual maupun kelompok, mengadakan remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu, melakukan bimbingan orang tua di rumah, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis, pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik secara umum dan yang sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran, menerapkan model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, serta kebutuhan yang terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Ketujuh, mengenali dan memahami gaya belajar siswa serta memfasilitasi siswa untuk menggunakannya agar proses pembelajaran lebih optimal. Setelah intervensi selesai, guru harus menilai apakah kemajuan telah dibuat. Kemajuan atau kegagalan intervensi akan menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil guru. Apabila kesulitan belajar siswa dapat dihadapi dan diatasi dengan baik, maka hasil belajar siswa akan meningkat dan prestasi akademik siswa dapat ditingkatkan untuk memenuhi harapan siswa secara keseluruhan baik guru, siswa maupun orang tua. Selain itu, proses pembelajaran di kelas menjadi lebih efisien dan efektif. Kesimpulan, kesulitan belajar yang dialami salah satu siswa di SDN Warawari 1 akibat proses pemahaman dalam pembelajaran yang lebih lambat dibandingkan teman-teman seusianya. Dalam hal ini, guru sangat perlu memahami perbedaan ragam kesulitan belajar yang dialami siswa. Kesulitan yang dialami adalah kurangnya penangkap pembelajaran dari guru, akibatnya siswa tersebut ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, guru harus memiliki berbagai variasi media dalam pembelajaran supaya siswa dapat memahami dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.